Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas makalah pengukuran luas dan volume dalam kehidupan sehari-hari. Selawat beriringkan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Sarliane Hendri, SPD MPD, sebagai dosen mata kuliah Geometri dan Pengukuran SD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu pengukuran luas dan volume dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aida Zulfa Arianti, yang kedua ada Azimatur Rahmi, yang ketiga ada Diadara Atika, yang keempat ada Elviani, dan yang kelima ada Gina Khairunisa. Baiklah, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengukuran luas. Secara matematika, pengertian luas adalah banyaknya satuan luas atau jumlah luas gabungan yang membentuk suatu bentuk baru yang dapat digunakan untuk menutupi bentuk secara keseluruhan dan rata. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang bangun ruang tersebut. Satuan luas menurut SI adalah meter persegi. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Luas persegi panjang di atas adalah 32 satuan luas atau 32 persegi. Jika dalam satuan luas, panjang sisinya adalah 1 cm, maka luas setiap satuan persegi sama dengan 1 cm dikali 1 cm sama dengan 1 cm kuadrat. Sehingga luas persegi panjang tersebut di atas adalah 32 dikali 1 cm kuadrat, ya sama dengan 32 cm kuadrat. Jika satuan luas 1 meter kuadrat, artinya panjang sisi satuan adalah 1 meter, sehingga satuan luas persegi sama dengan 1 meter dikali 1 meter sama dengan 1 meter kuadrat. Satuan luas selain persegi adalah R. Bisa dilihat cara mengubah kedua satuan luas tersebut seperti gambar di bawah. Yang pertama ada luas permukaan bangun datar. 1. Luas persegi. Persegi merupakan bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisinya sama panjang. Rumus luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang adalah bentuk segi 4 yang keempat sudutnya sama besar dan sisi yang berhadapan sama besar. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang yaitu segi 4 yang mana sisi yang berhadapan sama panjang dan saling sejajar dan sudut yang berhadapan sama besar. Rumusnya adalah A dikali T dengan keterangan A adalah alas jajar genjang, T tinggi jajar genjang. Yang keempat ada segitiga. Segitiga yaitu sebuah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Rumusnya L sama dengan 1/2 A dikali T. L sama dengan akar dari S kurang A dikali S kurang B dikali C dikali S kurang C, atau L sama dengan 1/2 dikali A tambah B tambah C dengan keterangan A alas, B sisi, C sisi, T tinggi, dan S sisi. Yang kelima ada layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan saling membentuk sudut. Rumusnya adalah L 1/2 diagonal 1 atau D1 dikali diagonal 2 atau D2.
Yang keenam ada trapesium. Trapesium merupakan bangun datar segi empat yang memiliki 4 rusuk dan 2 diantaranya sejajar tetapi tidak sama panjang. Rumusnya adalah L sama dengan 1/2 dikali A tambah B dikali T dengan keterangan A, sisi atas trapesium, B, sisi bawah trapesium, dan C, tinggi trapesium. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aji Maturahmi. Kepada Aji Maturahmi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu 7. Belah ketupat. Belah ketupat merupakan layang-layang yang 4 rusuknya sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Rumus luasnya yaitu L sama dengan 1/2 D1 dikali D2. 8. Lingkaran. Bangun datar yang tidak memiliki titik sudut tetapi memiliki titik pusat dan jari-jari lingkaran sebagai jaraknya. Rumus luasnya yaitu L sama dengan V dikali R kuadrat. 2. Luas permukaan bangun ruang. 1. Kubus. Bangun ruang yang memiliki 6 sisi sama besar, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Rumus luasnya yaitu L sama dengan 6 dikali S kuadrat. 2. Balok. Bangun ruang yang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu diantaranya berukuran berbeda. Rumus luasnya L sama dengan 2 dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T tutup kurung. 3. Prisma. Bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N dan segi tegak berbentuk segi 4. Rumus luasnya L sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. 4. Limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi sebagai bidang alas dan beberapa bidang tegak berbentuk segitiga. Rumus luas limas yaitu L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. 5. Kerucut. Kerucut merupakan limas istimewa yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Rumus luas kerucut yaitu L sama dengan VR kuadrat ditambah 2VRS atau VR sama dengan R ditambah S. 6. Tabung atau silinder. Bangun ruang yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang memiliki kedua lingkaran tersebut yang disebut sebagai selimut tabung. Rumus luas tabung adalah L sama dengan 2 dikali VR kuadrat dan V dt. 7. Bola. Bola merupakan bangun ruang yang memiliki satu sisi dan dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Rumus luas bola yaitu luas permukaan sama dengan 4 VR kuadrat atau VD kuadrat. LT sama dengan 2 VR kuadrat sama dengan VD kuadrat. R kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah R kuadrat. Keterangannya yaitu R adalah jari-jari bola. R besar adalah jari-jari bola. R kecil adalah jari-jari bidang lingkaran. H jarak pusat bola ke bidang lingkaran. D diameter bidang lingkaran. LP sama dengan luas permukaan bola. LT sama dengan luas bidang lengkung tembereng. D. Pengukuran volume. 1. Pengertian volume. Volume merupakan besaran 3 dimensi dari suatu benda yang nyatakan dalam satuan kubik.
Besaran ini diturunkan dari setiap besaran panjang. Dengan demikian, bila panjang-panjang tersebut, yaitu tinggi, lebar, dan ketebalan diketahui, maka volume dapat ditentukan. Sabri 1995. Volume adalah jumlah ruang yang ditempati oleh suatu material. Material yang dimaksud dapat berupa material padat, cair, maupun gas. Volume satu benda pada prinsipnya dihitung dengan B. Pengukuran volume. 1. Pengertian volume. Volume merupakan besaran 3 dimensi dari suatu benda yang dinyatakan dalam satuan kubik. Besaran ini diturunkan dari setiap besaran panjang. Dengan demikian, bila panjang-panjang tersebut yaitu tinggi, lebar, dan ketebalan diketahui, maka volume dapat ditentukan. Menurut Sabri 1995. Satuan internasional atau SI untuk volume adalah metri kubik atau M dalam di atasnya 3. Satuan lain yang bisa digunakan untuk besaran nilai volume yaitu liter dan mililiter. Satuan baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Lanjut, Pi. Baiklah, hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Azi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Azi. Berikut adalah bagan konversi satuan volume. Bisa diperhatikan pada gambar, yang mana mengkonversi satuan volume dapat dilakukan dengan aturan setiap turun 1, satuan ukuran volume akan dikalikan 1000. Dan setiap naik 1, satuan ukuran volume akan dibagi 1000. Selain satuan baku yang telah disebutkan, satuan baku lain untuk mengukur volume antara lain yaitu liter. 1 liter itu merupakan sebuah ukuran isi dari kubus yang memiliki panjang rusuk 1 desimeter atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Isi volume suatu bejana atau bangun ruang berongga ialah banyaknya takaran yang dapat digunakan untuk memenuhi bejana itu. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan bejana ialah bangun ruang berongga dengan ruangan dalam rongganya dapat diisi dengan zat cair, beras, pasir, dan sebagainya. Karena bejana merupakan bangun ruang yang memiliki keteraturan, maka bentuk bejana dapat berupa yang pertama itu ada toples, termos, tangki, bak mandi, tandon air, kolam renang, dan sebagainya. Sedangkan satuan volume atau satuan penakaran berupa bejana lain yang biasa memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu dapat berupa seperti cangkir, gelas, tabung takaran bensin, atau kubus-kubus satuan. Volume atau bisa kita sebut juga dengan kapasitas merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu objek. Suatu volume dalam FI itu adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Contoh 1, apabila sebuah toples yang pertama dapat memenuhi dengan air sebanyak 15 cangkir kurang sedikit, maka dikatakan setelah dibulatkan bahwa volume toples itu adalah 15 cangkir. Yang kedua, dapat memenuhi dengan air sebanyak 8 gelas lebih sedikit, maka dikatakan setelah dibulatkan bahwa volume toples itu adalah 8 gelas. Contoh 1 ini memberikan penamaan konsep kepada anak akan arti volume sebagai banyaknya satuan penakar yang dapat digunakan untuk mengisi bejana itu hingga penuh. Yang kedua itu ada contoh yang kedua yaitu dapat teman-teman perhatikan gambar A-nya adalah keadaan balok transparan kosong, yang B adalah keadaan balok transparan setelah diisi atau ditakar dengan kubus-kubus satuan. Yang ketiga yaitu satuan takaran berupa kubus yang digunakan. Lanjut. Yang mana dengan mengisi kubus-kubus satuan ke dalam balok transparan pada gambar A itu 1 demi 1, yang mana ini nantinya akan diperagakan hingga penuh seperti gambar B,
dan melakukan perhitungan 1, 2, 3, dan seterusnya, ternyata hitungan terakhirnya adalah 24. Ini berarti isi balok pada gambar B ini adalah 24 satuan kubus. Yang mana dapat diperhatikan pada bagian ini. Yang pertama itu ada gambar satuan kubus kecil yang mana panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 1 cm, yang dinamakan satu satuan kubus itu memiliki volume yaitu 1 cm kubik. Yang kedua itu ada gambar 2A yang mana tingginya, yang mana panjangnya 1 desimeter, yang lebar 1 desimeter, tinggi 1 desimeter, yang mana dikatakan satu satuan kubus itu memiliki volume yaitu 1 desimeter kubik. Sejalan dengan kedua contoh satuan kubus di atas, siswa kemudian diajak untuk menyimpulkan bahwa 1 meter kubik adalah satuan volume berbentuk kubus dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, yang mana untuk satu satuan kubusnya yaitu 1 meter kubik. Dari pengetahuan tentang satuan volume tak baku, maka dapat kita beri contoh antara lain sebagai berikut. Yang A yaitu satuan volume tak baku, misalkan cangkir, gelas, mangkuk, ember, dan lain-lain. Yaitu satuan alat takar yang belum diketahui ukurannya berdasarkan satuan ukuran baku. Yang kedua itu ada satuan volume baku, yang mana alat penakarannya itu sudah diketahui ukuran volumenya. Seperti takaran bensin dalam bentuk tabung yaitu 1 liter, 2 liter, 4 liter, atau sebagainya. Yang kedua yaitu ada gelas ukur yang di dalamnya terdapat skala-skala ketinggian yang menyatakan volume. Yang selanjutnya ada meteran atau angka bergerak pada pompa bensin dan sejenisnya. Ada juga meteran yang volume ini yang hanya berlaku untuk zat-zat cair. Karena gerakan angkanya berdasarkan atas kecepatan atau debit dari zat cair yang dialirkan. Untuk keterangan lebih lanjutnya, debit zat cair ini adalah volume zat cair yang dapat dialirkan melalui selang pipa per satuan detik. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina Khairunisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diadara Atika. Kepada Diadara Atika kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya penurunan rumus-rumus volume bangun ruang secara induktif. Penurunan rumus-rumus volume. Pertama ada balok dan kubus, kemudian balok ke bawahnya terbagi jadi prisma tegak segitiga siku-siku, kemudian terbagi lagi jadi prisma tegak segitiga sembarang, dan terbagi lagi jadi prisma tegak segi N dan 5 segi N. Prisma tegak segi N kemudian terbagi menjadi tabung, dan tabung terbagi lagi menjadi kerucut dan bola. Selanjutnya volume kubus. Volume kubus adalah isi yang memenuhi bangun ruang kubus untuk membantu siswa menemukan rumus volume kubus. Kita dapat menggunakan langkah seperti berikut ini. Pertama, siapkan benda yang berbentuk kubus atau boleh dikatakan rubik. Yang kedua, siapkan kubus satuan dengan ukuran 1 satuan volume. Yang ketiga, ukur panjang rusuk kubus. Yang keempat, isi benda yang berbentuk kubus dengan kubus satuan tersebut. Yang kelima, hitung banyak kubus satuan yang mengisi benda berbentuk kubus secara penuh. Yang keenam, cari hubungan antara panjang rusuk kubus dengan banyak kubus satuan yang mengisi kubus tersebut. Selanjutnya ada tabel volume bangun kubus. Berdasarkan tabel yang telah tersedia tersebut, dapat kita simpulkan bahwa volume kubus sama dengan S kali S kali S, di mana S sama dengan panjang rusuk kubus. Selanjutnya ada volume balok. Volume balok adalah isi yang memenuhi bangun ruang balok. Untuk memudahkan dalam membantu siswa menemukan volume balok, kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan benda-benda berbentuk balok dan beberapa kubus satuan. Yang kedua, ukur panjang sisi, panjang, lebar, dan tinggi balok. Yang ketiga, isi benda berbentuk balok dengan menggunakan kubus satuan. Yang keempat, hitung banyak kubus satuan yang mengisi balok tersebut sampai penuh. Yang kelima, cari hubungan antara panjang,
lebar dan tinggi balok dengan banyak kubus satuan yang mengisi balok tersebut. Di bawah ini telah disediakan tabel volume balok. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui volume balok adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diadara Atika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aida. Kepada Aida dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Aida Zulfa Arianti akan melanjutkan materi dari Diadara. Yang ketiga yaitu volume prisma. Teman-teman, mari kita perhatikan gambar ilustrasi volume prisma berikut. Volume prisma tegak segitiga tersebut. Prisma segitiga tersebut diperoleh dari membelah sebuah balok dan membaginya pada salah satu bidang diagonalnya, sehingga volume prisma tegak segitiga diperoleh sama dengan setengah volume balok, atau sama dengan setengah PL kali T, sama dengan setengah PL kali T, sama dengan luas daerah alas kali tinggi. Jadi dapat disimpulkan volume prisma sama dengan luas daerah alas kali tinggi. Yang selanjutnya ada volume limas. Kita perhatikan gambar limas berikut. Jika dicermati pada prisma ABCD EFGH, semua sisi prisma kongruen. Terdapat 6 limas segi 4 yang kongruen, yaitu limas T ABCD, limas T EFGH, TB CGF, TADHE, limas TC, limas TDC, GH, dan limas TABFE. Dengan alas limas kongruen dengan alas prisma dan tinggi limas sama dengan 1. Tinggi prisma atau tinggi 2 prisma sama dengan 2 tinggi limas. Jadi, volume prisma sama dengan 6 kali volume limas. Volume limas sama dengan 1/6 kali volume prisma. Sama dengan 1/6 dikali luas daerah alas kali tinggi prisma, sama dengan 1/6 dikali luas daerah alas dikali 2 kali tinggi limas, sehingga diperoleh 1/3 dikali luas daerah alas kali tinggi. Kemudian yang kelima ada volume kerucut. Kita perhatikan ilustrasi volume kerucut berdasarkan volume tabung berikut. Untuk menentukan volume kerucut, kita dapat melakukan praktik melalui kegiatan berikut ini. Yang pertama yaitu siapkan sebuah tabung dan kerucut yang memiliki tinggi dan alas yang sama. Kemudian kita meminta siswa untuk menakar air, beras, ataupun pasir. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh hasil bahwa untuk memenuhi volume tabung tersebut dibutuhkan 3 kali volume kerucut yang memiliki alas dan tinggi yang sama. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi, atau 1/3 kali pi R kuadrat T. Kemudian ada volume bola. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat bola yang berjari-jari R, serta tabung yang berjari-jari L, R, dan tinggi yang atasnya Alfi, maaf. Nah, dan tinggi tabung sama dengan 2R. Jika kita melakukan percobaan sederhana, percobaan menakar benda atau air, maka hasil menakar akan menunjukkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Sehingga kita peroleh volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan 1/3 kali volume tabung. 1/3 dikali pi R kuadrat kali T sama dengan 1/3 dikali pi dikali pi R dikali pi dikali R kuadrat dikali 2R. Sama dengan 2/3 dikali pi R kuadrat sama dengan 2/3 pi R kuadrat pangkat 3. Karena volume bola karena
volume setengah bola sama dengan 2/3 PR kubik, maka bila kedua ruas kita kalikan 2, maka akan diperoleh volume bola sama dengan 4/3 PR kubik. Dengan Pi 22/7 atau 3,14 dan R adalah panjang jari-jari bola. Kemudian ada volume tabung. Volume tabung adalah isi yang memenuhi bangun ruang tabung tersebut. Nah, setelah kita menemukan volume prisma, maka kita akan dapat menentukan volume tabung. Karena volume prisma sama dengan luas daerah alas kali tinggi, di mana alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume prisma sama dengan luas daerah alas kali tinggi. Volume tabung sama dengan volume prisma segi N, sama dengan alas kali tinggi, sama dengan Pi R kuadrat kali T. Jadi, volume tabung adalah Pi R kuadrat kali T dengan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Dan R panjang jari-jari alas tabung dan T tinggi tabung. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aida. Baiklah teman-teman, untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, mari kita simak video berikut. Dio mempunyai sebuah tempat makan besar berbentuk kubus, lalu Dio memasukkan keju yang berbentuk kubus ke dalam tempat makan besar itu. Dio membutuhkan berapa keju untuk membuat kotak makan itu terisi penuh? Di sini dapat kita gambarkan bahwa kotak makan Dio berbentuk kubus dengan panjang sisi 24 cm. Dan di dalam kubus terdapat satu keju dengan ukuran 3 cm. Untuk mencari berapa jumlah keju yang dibutuhkan, pertama-tama kita cari volume tempat makan terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa rumus mencari volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Volume kotak makan Dio adalah 24 cm dikali 24 cm dikali 24 cm. Hasilnya adalah 13.824 cm kubik. Setelah mencari volume tempat makan Dio, selanjutnya kita mencari volume satu keju. Bentuk keju sama dengan bentuk kotak makan Dio, yaitu berbentuk kubus. Maka rumus mencari volume keju adalah sisi dikali sisi dikali sisi, sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 cm, 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 sama dengan 27 cm kubik. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan volume tempat makan dan volume satu keju, maka kita akan mencari jumlah keju yang dibutuhkan. Caranya yaitu dengan membandingkan volume tempat makan dengan volume satu keju. Jumlah keju yang dibutuhkan sama dengan volume tempat makan per volume satu keju. Volume tempat makan kita dapat yaitu 13.824 cm kubik per 27 cm kubik. Jika dibagi, hasilnya yaitu 512 buah keju. Jadi, banyak keju yang dapat mengisi kotak makan Dio adalah 512 buah keju. Abi mempunyai sebuah kotak yang berbentuk balok. Bila diketahui panjangnya 14 cm dan tingginya 19 cm dan volumenya 3.458 cm kubik. Carilah berapakah luas permukaan balok yang dimiliki Abi? Jawab. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari volume balok. Yakni menggunakan rumus P
dikali L dikali T. Volume balok sama dengan 3458 cm kubik sama dengan 14 cm dikali L dikali 19 cm sama dengan 3458 cm kubik sama dengan hasil perkaliannya itu 266 cm kubik dikali L. Untuk mencari L, maka kita gunakan rumus volume balok 3458 cm kubik dibagi dengan hasil tadi yaitu 266 cm kuadrat. Maka L kita dapatkan sama dengan 13 cm. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan mencari luas balok. Yaitu rumusnya P dikali L. 14 cm dikali dengan 13 cm, maka hasilnya yang kita dapatkan yaitu 182 cm. Maka luas permukaan balok yang dimiliki Abi sama dengan 182 cm. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diadara Atika dengan NIM 21129184 akan mencoba untuk menjelaskan sebuah soal tentang luas permukaan dan volume limas. Yang soalnya yaitu sebuah limas tingginya 24 cm, alas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Berapakah luas permukaan dan volume limas tersebut? Untuk memudahkan kita dalam memahami soal, maka kita harus menggambarkan limasnya terlebih dahulu. Di sini, saya telah menggambarkan sebuah limas dengan tinggi 24 cm dan panjang sisi 20 cm. Pada soal, kita diminta untuk mencari luas permukaan dan volume limas. Jadi, saya akan mencari terlebih dahulu luas permukaan pada limas. Untuk mencari luas permukaan limas, kita harus mengetahui tinggi sisi tegaknya. Jadi kita cari tinggi sisi tegaknya dulu. Pada gambar, sisi tegaknya ada di sini. Yang jika dikeluarkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Untuk mencari sisi tegak, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Karena yang dicari adalah bagian ini, maka rumusnya akan menjadi T sama dengan akar A kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya 24 cm, maka kita buat di sini 24 kuadrat ditambah C-nya 10, kita buat 10 kuadrat. Kemudian 24 kuadrat itu sama dengan 576 ditambah 10 kuadrat sama dengan 100. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 676. Kemudian akar dari 676 itu tinggi sisi tegaknya itu 26 cm. Setelah didapatkan sisi tegaknya berapa, selanjutnya kita cari luas permukaan limas. Luas permukaan limas. Yang rumusnya luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena alasnya berbentuk persegi, rumus yang digunakan adalah sisi kali sisi atau 20 kali 20. Jadi kita buat di sini 20 kali 20 ditambah untuk rumus luas sisi tegak, kita menggunakan rumus N dikali 1/2 dikali A dikali T. N itu sama dengan jumlah sisi, jadi jumlah sisinya itu 4,
kemudian kita kali 1/2. 1/2 itu rumus, kemudian kita kali 20, dan kita kali 26. 26 ini tinggi yang kita cari tadi di atas. Kemudian kita cari 20 kali 20 itu 400, ditambahkan hasil dari ini itu 1400. Kemudian kita jumlahkan menjadi 1440 cm kuadrat. Jadi luas permukaannya kita dapatkan 1440 cm kuadrat. Selanjutnya kita cari yang volume limas. Rumus yang kita gunakan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 ini tetap kita tuliskan karena itu merupakan rumus, jadi tidak boleh diganti dan tidak boleh dihilangkan. Kemudian kita kali dengan luas alasnya itu 20 kali 20, kemudian kita kali 24. 24 itu tingginya. Kemudian kita kalikan 400 dikali 24 itu menjadi 9600. Dan hasilnya 3200 cm kubik. Jadi telah kita jawab semuanya. Luas permukaannya kita dapatkan 1440 cm kuadrat, dan untuk volume limasnya kita dapatkan 3200 cm kubik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.